Menghancurkan dukun dan logika mistika di Indonesia. Ini adalah judul dari konten kita kali ini. Belakangan ini lagi ramai konten Ferry Irwandi yang menantang dukun santet untuk menyantet dirinya. Nggak tanggung-tanggung, jika berhasil disantet, Ferry akan memberikan hadiah yang fantastis, yaitu 1 unit mobil Alphard plus ditambah uang 1 miliar rupiah, cuy. Gede nggak tuh? Bukan tanpa alasan Ferry melakukan hal ini, dikarenakan santet dan juga mistik di Indonesia itu digunakan untuk menipu dan juga membodoh-bodohi orang lain. Masyarakat kita juga akan sulit maju jika masih terjangkit logika mistika. Apa-apa dikaitkan dengan mistik. Orang kena sakit GERD dibilang kena santet. Anak kena demam panas dibilang kesenggol makhluk halus. Rezeki seret dibilang karena nggak pakai penglaris. Dan berbagai macam logika mistika lainnya. Ini adalah foto gelang di tangan anak saya yang berusia 4 bulan. Dan jangan dikira gelang itu hanya untuk sekedar hiasan belaka. Gelang itu dipakaikan oleh mertua saya yang dibeli dengan harga Rp5.000. Tujuannya untuk melindungi anak saya dari gangguan makhluk halus. Sebenarnya itu juga bukan kemauan dari mertua saya. Mertua saya terpaksa melakukan hal itu karena desakan dari orang-orang kampung di sekitar lingkungannya dia. Dan kebetulan saya tidak ada di situ. Tapi nanti ketika pulang, saya bakalan gunting itu gelang. Karena risih juga sih lama-lama ngeliatinnya. Ini menjadi contoh sederhana di mana mistik di Indonesia digunakan untuk berbisnis dan meraup keuntungan. Harga gelang itu memang cuma 5 ribuan. Dan saya yakin HPP atau biaya produksi untuk memproduksi gelang tersebut palingan maksimal cuma 1.000-an. Bayangkan jika ada 100 orang yang membeli, berarti omsetnya itu bisa mencapai sekitar 500 juta. Dan orang, terutama orang kampung, pasti percaya dengan khasiat dari gelang tersebut, yaitu melindungi anak-anak dari gangguan makhluk halus. Orang tua mana yang nggak sayang dengan anak? Orang tua yang sayang dengan anak dan percaya dengan hal yang berbau mistis pasti beli. Itu hanya contoh kecil di mana logika mistika digunakan untuk membodohi dan menipu orang lain demi meraup keuntungan dengan menjual jimat. Di luaran sana saya yakin ada jimat yang dijual bukan hanya dengan harga 5 ribuan per pieces, melainkan dengan harga 5 juta, 50 juta, atau bahkan 500 juta. Ini kan gila banget. Saya pribadi pernah punya pengalaman menyakitkan dengan logika mistika ini. Hubungan saya dengan besan pernah hancur berantakan karena saya difitnah menggunakan yang goib-goib. Dituduh pakai pelet lah, dituduh pakai santet lah. Saya punya ilmu magis, punya kodam, tai kucing lah. Karena fitnah itu hancur semua. Hubungan saya dengan besan hancur sehancur-hancurnya. Tapi alhamdulillah besan saya sekarang makin sadar dan hubungan kami alhamdulillah udah makin membaik. Salah satu hal yang menghambat kemajuan negara kita jika masih banyak masyarakat kita yang gampang dibodoh-bodohi dengan logika mistika ini. Pertanyaannya, mau sampai kapan ini dibiarkan terus-menerus? Mau sampai kapan negara kita stuck gini-gini aja? Negara lain udah mampu membuat robot AI yang bisa membantu mempermudah kehidupan manusia. Tapi justru kita mempersulit hidup kita dengan logika mistika. Di negara tercinta kita ini bukannya mempermudah hidup, justru kita mempersulit hidup kita dengan hal-hal yang berbau dengan mistik. Contoh simpel, kenapa logika mistika menghambat kemajuan ekonomi? Umumnya orang yang berhasil itu adalah orang yang inovatif dan juga persisten. Harusnya cara berpikir orang normal ya seperti itu. Kalau saya belum berhasil, ya berarti saya kurang inovatif dan persisten. Tapi cara berpikir orang Indonesia yang udah teracuni logika mistika, kalau saya belum berhasil, berarti pelet saya kurang kuat. Atau saya butuh penglaris. Jadi bukannya belajar, bukannya membaca, orang Indonesia kalau mau berhasil, pergi ke dukun. Kemudian, banyak orang yang sakit parah dan nyawanya nggak tertolong karena telat mendapatkan penanganan medis. Karena itu tadi, ketika ada orang yang perutnya buncit, wah kena santet nih. Harus segera dibawa ke dukun. Dan dukun pun membenarkan, iya benar, ini kena santet. Setelah diobati dukun, bukannya sembuh, malah makin parah. Pas dibawa ke dokter, ternyata kena tumor. Banyak kejadian seperti ini dan pertanyaannya mau dibiarkan sampai kapan? Mau berapa banyak lagi nyawa yang melayang? Logika mistika juga menghambat diskusi terkait dengan sains dan teknologi. Karena banyak orang yang lebih suka dan percaya konten-konten YouTube yang mendapatkan engagement paling tinggi adalah konten-konten yang membahas terkait dengan santet dan ritual pemanggilan arwah. Orang jadi kurang tertarik dengan konten-konten yang membahas tentang sains dan teknologi. Kapan majunya negara kita kalau terus-menerus seperti ini? Jadi untuk para dukun, termasuk dukun yang berbalut agama, bertobatlah. Stop membodohi dan juga menipu umat. Karena percayalah, apa yang kalian lakukan adalah salah satu tindakan yang hina dan rendahan. Kalian rendah di mata kami dan rendah di mata Tuhan.
Jadi stop lah. Dan untuk kamu yang menonton video ini, ambil bagian untuk mencerdaskan umat. Karena ini nggak bisa dilakukan oleh Bang Ferry atau saya aja. Butuh kerjasama dari kalian semua yang punya kesadaran yang sama. Caranya gimana? Sesimpel kamu share konten ini ke kerabatmu yang terjebak logika mistika. Saya sangat yakin masih ada harapan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari kebodohan dan juga kesesatan logika mistika. Insya Allah.